Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang memiliki semangat luar biasa untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang saat-saat sekarang tidak bisa bertemu secara langsung, namun Bapak Ibu beserta semuanya dengan semangat dan antusias mengikuti pelatihan ini secara daring. Saya Rofiko, yang juga biasa dikenal dengan nama Rofiko Rosidi, praktisi konseling yang juga mengajar mata kuliah bimbingan dan konseling di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Ini berlokasi di Kota Malang. Topik menarik kita hari ini adalah Hypno-Emotional Freedom Therapy. Tetapi karena lebih ditekankan kepada terapi diri sendiri atau swaterapi, saya juga menyebutnya dengan Hypno-Emotional Freedom Self Therapy. Terapi ini sangat berguna, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah mental dan emosional. Di masa sekarang banyak sekali kejadian dan pengalaman yang memicu berbagai masalah emosional dan mental, termasuk diantaranya adalah keharusan bagi para guru, dosen, dan bahkan konselor untuk menjalankan tugasnya dalam moda yang tidak biasa. Biasanya kan tatap muka, sekarang harus daring. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam Hypno IFST secara urut dan tertib. Urut menunjuk pada langkah demi langkah. Tertib menyangkut isi dan rinciannya. Karena itu disebut protokol Hypno IFT. Protokol yang saya gunakan mengacu sepenuhnya pada panduan yang dikembangkan oleh Bapak Dr. Adi W. Gunawan, ST, MPD, JJH. Beliau guru saya. Saya merasa perlu menyebut gelar doktornya 2 kali karena memang beliau memiliki 2 gelar doktor dari disiplin ilmu yang berbeda. Gelar doktor pertama diperoleh dari universitas yang sama dengan saya, yaitu Universitas Negeri Malang, dan gelar doktor yang satu lagi diperoleh dari Universitas Gadjah Mada. Tahap pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilaksanakan dengan 3 sub tahapan, yaitu pertama, mengenali, memahami, menguraikan secara rinci, serinci mungkin, sedalam mungkin masalah emosional dan mental yang sedang dihadapi. Rinciannya ada pada protokol Hypno IFT yang sudah Bapak Ibu terima. Laksanakan persis seperti yang digariskan dalam protokol. Kedua, menyelidiki secermat mungkin dorongan bawah sadar untuk berubah. Ada kerugian-kerugian yang ingin kita hindari, tetapi juga ada harapan-harapan yang ingin kita wujudkan. Makin jelas dan rinci kerugian-kerugian dan harapan-harapan tadi, makin memberi daya bagi kita untuk menyetujui perubahan. Ketiga, membangkitkan kembali jalur energi tubuh. Diyakini bahwa stimulasi fisikal atau rangsangan fisik pada titik-titik penting pada tubuh kita berhubungan langsung dengan dorongan atau kehendak kuat
untuk berubah dan atau mengubah diri dan keadaan kita. Pada saatnya nanti, stimulasi fisikal ini secara simultan dikapitalisasi atau dikuatkan dengan afirmasi verbal. Lakukan langkah ini persis seperti yang diuraikan dalam protokol. Tahap yang kedua yaitu source spot dan kalimat afirmasi. Bapak Ibu, kita mengenal istilah mulus dodo. Ini biasanya berkaitan dengan emosi-emosi kita ya, perasaan-perasaan yang mengganggu mental kita. Di tahap ini kita masukkan semua emosi yang telah kita catat di tahap 1 dan kita uraikan kejadian-kejadiannya ke dalam kalimat afirmasi. Kita baca kalimat afirmasi nanti 3 kali sambil menekan atau mengurut salah satu titik source spot di dada. Ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk menuliskan dan mengisi kalimat afirmasi sejernih mungkin sehingga Bapak Ibu dapat hayati rasanya dan pahami betul maknanya sehingga menjadi mudah dan berdampak kuat baik terhadap perasaan, pemahaman maupun kehendak kita. Bila perlu direvisi beberapa kali sampai mudah dibaca, termasuk susunan kata dan tanda bacanya. Tahap 3, sequence dan gambut prosedur. Mengetuk tiap titik dengan menarik nafas yang panjang lewat hidung dan menghembuskannya lewat mulut. Sambil niatkan dan ikhlaskan untuk melepas emosinya tanpa perlu menggunakan kalimat apapun. Lakukan selama 1 tarikan dan hembusan nafas untuk masing-masing titiknya. Lakukan ini semuanya sesuai dengan protokol yang ada. Tahap 4, finishing touch. Ini digunakan bila intensitas emosi tersisa antara 0, 1, sampai 2. Proses ini bisa dilakukan 5 atau 6 kali untuk benar-benar memastikan bahwa skala emosi turun ke 0. Bila skala telah turun ke 0, maka Anda telah terbebas dari masalah emosi yang tadinya mengganggu Anda. Untuk lebih konkret, Bapak Ibu bisa mempelajari skrip masalah saya sekaligus video praktek penerapan hipnoemosional freedom self therapy yang telah saya lakukan. Bapak Ibu, ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi teknik yang harus dipetik manfaatnya melalui kegiatan praktek. Lakukan sesuai dengan protokol dan evaluasi ketepatannya serta kemanfaatannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.